Ya, ex-napi koruptor dilarang menjadi caleg, bukan hanya ex-napi koruptor, namun mantan narapidana kejahatan-kejahatan luar biasa begitu yang nantinya akan dilarang menjadi calon legislatif. Tidak dibatasi lagi lamanya atau jangka waktu mereka dihukum, karena di pasal 240 Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai pemilu diberikan batasan tidak diperbolehkan untuk hukuman yang inkrah atau yang sudah pasti begitu ya, di atas 5 tahun. Tapi diperbolehkan dengan diumumkan terlebih dahulu untuk narapidana yang menjalani hukuman 5 tahun maksimal atau di bawah 5 tahun. Saya ingin tanggapan dari para politisi terlebih dahulu. KPU tadi mengakui akan ada jalan terjal begitu ya ketika mereka mewacanakan hal ini begitu. Karena batu sandungannya itu ada di partai-partai Anda, khususnya yang di parlemen, misalnya taruhlah Gerindra begitu. Dari cerita KPU tadi, tergetar tidak hatinya untuk merubah sikap dari yang tadi awalnya agak sedikit, cukup menolak lah, bukan agak sedikit, menolak. Silakan Mas. Dibilang menolak sih enggak juga sebenarnya. Tapi dengan alasan tadi berbagai macam alasan, termasuk juga susah sekali mewujudkan revisi. Ada barriernya gitu, itu yang agak sedikit kita kalau sekedar apa? Ya maksud saya dengan pasal 240 itu sendiri yang akhirnya menjadi penghalang itu untuk kita maju lebih ke depan untuk mencarkan masalah itu. Saya begini juga, yang saya pengen mengulas tadi apa yang dikatakan oleh KPU bahwa apakah ini benar-benar hanya pasal khusus korupsi saja atau tidak kan gitu kan. Nah, ini juga yang kalau saya searching juga selama ini pokoknya kayak concernnya di sana. Jadi saya melihat apakah KPU ini hanya melihat masalah korupsi ini karena ini sifatnya yang lebih seksi dibanding dengan tindak pidana yang lain sehingga ini dimunculkan. Ya nggak boleh gitu juga. Jadi akhirnya berpolitik gitu nanti kan KPU-nya begitu. Iya, seperti mencari itu. Sensasi. Tapi yang tadi katanya tidak loh. Kalau kita lihat. Kalau kita di semua tindak pidana itu bisa diterapkan, karena nggak hanya itu, extraordinary itu kan ada yang lain, ada masalah narkoba juga, asusila juga. Bagaimana seorang calon legislatif atau kepala daerah itu pernah melakukan perbuatan asusila yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, itu kan jadi sesuatu yang sangat janggal buat kita sendiri untuk melihatnya kan. Nah, jadi ini harus dilihat formatnya secara luas gitu. Artinya tidak hanya tindak pidana tertentu saja, ya semua tindak pidana, terutama yang extraordinary lah ya, kita melihatnya seperti itu. Nah, kita prinsipnya nggak ada kita untuk melawan ini. Cuman artinya semua itu idealisme itu saya rasa sama seperti dikatakan elit-elit parpol kita juga dari Gerindra juga tidak ada ya yang artinya secara itu menolak ya kan. Cuman karena secara gamblang tidak menolak tapi diam-diam enggak. Makanya kita lihat kan banyak sekali di fraksi Gerindra terutama di DPR yang secara full mendukung KPK untuk masalah pemberantasan. Nah, ya kan. Mungkin itu agak berhaluan berseberangan dengan partai-partai lain seperti itu kan, kita sudah sikapi itu juga sebenarnya. Jadi nggak ada juga. Nah, di satu sisi sebenarnya kita juga nggak berat-berat amat dibanding kita dengan mungkin partai-partai lain, sampai saya nggak melihat ini ya yang lebih lama begitu yang lebih lama atau gimana kan. Gerindra mungkin agak sedikit minimalis untuk masalah terkena sandungan masalah korupsi untuk masalah itu sebenarnya dibanding partai-partai yang lain. Ya kita aja grafiknya dari teman-teman mungkin dari aktivis-aktivis anti korupsi juga bisa melihatnya seperti itu. Cuman kita cuma bersikap realistis saja. Apakah ini cuma sekedar isu atau wacana yang dilemparkan untuk tanda kutip ya kan, untuk mencari simpati publik, untuk berpolitik seperti itu kan, atau apa bola panas yang coba dilemparkan dari KPU kepada mengapa DPR? Gerindra tidak angkat bicara menjadi pionir seperti itu? Kalau tadi katanya ya bisa dibilang agak paling sedikit lah kadernya yang terlibat kasus korupsi. Enggak ada masalah. Sebenarnya kita nggak ada masalah tentang masalah itu. Kita balik lagi. Tapi tidak mau menjadi pionir. Semuanya tidak akan mau menjadi pionir. Itu juga seperti yang kita bilang di Komisi 2 DPR juga. DPR RI khususnya fraksi Gerindra juga sudah menyatakan dengan tegas kok sebenarnya pada prinsipnya nggak ada masalah dengan itu. Cuman ini
how gitu. Nah, bagaimana gitu cara mewujudkannya itu? Mak Gerindra bisa sendiri. Bagaimana mewujudkannya? Ya, gitu loh. Ya. Semuanya ya, oke, tapi banyak yang enggan untuk menjadi gerbong muka begitu untuk mewujudkan ini. Pertama seperti yang Mbak Fesi bilang juga tadi, mestinya dengan modal Gerindra yang secara kuantitatif gitu ya, sejauh ini masih jauh lebih baik dari partai-partai lain dalam soal tertangkapnya politisi-politisi yang kemudian diduga melakukan KPK dan lain sebagainya. Iya. Dan mestinya itu jadi modal yang mestinya mendorong Gerindra untuk menjadi partai terdepan untuk mendorong KPU dalam hal ini, atau membackup KPU lah ya dalam perjuangan untuk mewujudkan niat KPU membersihkan daftar caleg itu dari orang-orang yang kemudian pernah menjadi tersangka atau terpidana korupsi gitu. Yang kedua, saya kira kalau soal how-nya itu kan seperti yang kita bilang tadi, kita berhadapan dengan lembaga yang sangat powerful untuk menentukan Indonesia mau apa gitu ya. Mereka punya kewenangan untuk mengubah undang-undang setiap saat dan setiap mereka mau mengubahnya gitu ya. Kita lihat MD3 separah-parahnya MD3 diprotes oleh publik, itu bisa dilakukan oleh DPR gitu untuk mengubah sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Sekarang hal yang sama juga dituntut pada undang-undang pemilu gitu. Dan saya kira teriakan ini sudah dari dahulu. Keinginan kita juga untuk melihat DPR 2019-2024 itu menjadi lebih baik dari DPR sekarang maupun sebelumnya. Itu saya kira mestinya tidak sulit untuk ditangkap oleh partai politik untuk mengatakan ini semangat kita bersama, dan karena ini semangat kita bersama mari kita wujudkan gitu ya. Itu yang kemudian memang sulit untuk kita lihat dari partai politik, yang membuat kita juga sulit untuk percaya bahwa mereka punya kemauan untuk membebaskan Indonesia ini dari korupsi gitu. Gitu. Kalau Romo Beni, apa yang Anda baca di balik ya taruhlah kalau saya tidak akan mengatakan keengganan, karena sebetulnya ada kemauan, tapi tidak ada yang ingin atau mau menjadi yang terdepan untuk menggiring fraksi-fraksi yang lain mewujudkan revisi karena tersebut. Kan kita melihat, apa sebetulnya yang mereka takutkan? Yang takutkan partai politik itu kan sebenarnya gini loh, karena orang-orang yang terkena itu kan juga orang-orang yang punya power di dalam partai itu, dan kebanyakan kan lebih pada konflik interest. Jadi itu kepentingan sebenarnya. Jadi sebenarnya kan tergantung sekarang bagaimana publik, partai-partai itu membaca realitas publik gitu loh. Nah ini persoalannya di sini. Lah kita mau tidak mau harus mengakui bahwa masyarakat kita ini memang juga kerap kali para koruptor itu juga dipuja. Koruptor itu dipuja kan di beberapa daerah. Ya itu harus kita akui karena masyarakat kita itu permisif gitu loh. Ini yang gue lihat peluang itu, apalagi gampang lupa karena memori kita kan pendek. Lah ini yang seringkali disandra gitu. Tapi kan kembali kan, kalau kita menggalikan politik yang memiliki keadaban, politik yang bermartabat, harusnya saat ini partai-partai politik itu memberi dukungan untuk membersihkan dirinya gitu loh. Ini kan persoalan kan, daripada kena masalah gitu loh. Kan ini persoalan. Yang kedua, memang dari pihak masyarakat sendiri juga harus mulai mengkritisi, sehingga gerakan dulu caleg busuk, gerakan jangan pilih orang-orang bermasalah, tapi kenyataan tetap terpilih. Artinya berarti masyarakat juga mulai harus terdidik gitu loh. Nah untuk terdidik itu harus ada transparan. Nah sebagai KPU mencoba melihat fenomena ini, kemudian merumuskan dalam aturan untuk apa, mencegah supaya masyarakat itu tidak pilih barang yang busuk. Sebenarnya kan itu niatnya. Tapi dalam niat itu terjadi kan pertarungan. Lah pertarungan ini kan partai itu selalu melihat bagaimana reaksi publik. Kalau reaksi publik itu misalnya cukup kuat, ya selalu partai mundur. Tapi kalau reaksi politik diam, ya kan jalan gitu loh. Jadi ini sebenarnya politik itu kan selalu seninya begitu. Nah, maka tekanan publik itu menjadi penting gitu loh. Yang kedua saya melihat memang kita ada persoalan mendasar tentang apa sih makna berpolitik itu. Kalau makna politik itu kan orang sudah selesai dengan dirinya. Dalam bahasa Maslow ya sudah mengatur dirinya. Kebutuhan pangan, papan sudah selesai. Tetapi kalau partai politik yang selesai dengan dirinya, ya dia akan tetap berkutik pada itu. Maka argumentasinya adalah hukum, argumentasinya adalah aturan.
Padahal aturan dibuat oleh mereka. Jadi yang bisa mengubah mereka. Gitu. Ini kan persoalan klasik sebenarnya itu loh. Tadi ini cara berpikirnya. Tadi ada cara berpikir yang menurut saya ada apa? Keliru. Ya, bukan masalah. Dia tahu keliru. Dia sudah tahu sebenarnya, tapi tidak ada gini karena ada interest yang membuat di penjara sehingga partai itu tidak punya keberanian untuk melakukan ini. Sebenarnya tinggal melangkah aja. Lah biasanya dalam partai kan terjadi kompromi-kompromi. Lah ketika mereka ini orang yang punya power dan kekuatan powernya kuat, ya akan membackup karena ada orang yang mau dikorbanin. Lah kalau orang yang dikorbanin itu orang yang punya power, kan akhirnya berlindung dalam suatu peraturan. Ini kan sebenarnya hukum alamiahnya begitulah sederhananya. Jadi dugaan Anda apa yang akan terjadi pada Senin malam nanti? Ya kalau Senin malam kita tinggal melihat tentang bagaimana mereka itu melihat realitas. Kalau realitas masyarakat merasa toh mereka ini tidak akan ada impact pada suara, ya akan jalan. Tapi kalau ada impact dengan suara, akan dihitung. Jadi dalam beberapa hari ini harus digencarkan. Jadi digencarkan, artinya opini publiknya harus kuat dan mengatakan kalau kamu tetap mempertahankan itu, ya partai-partaimu akan kehilangan suara. Partai itu hanya takut dihukum karena kehilangan suara. Gitu. Ya selama dia tetap merasa mampu suara dengan cara itu, tidak mengubah suara, ya partai tetap akan jalan. Lah problem kita menghadapi situasi ini. Makanya ini kan perhitungan politik selalu perhitungan bergening kan. Maka kita berharap aturan ini mendapat dukungan publik yang kuat, media yang kuat, sehingga kalau ini menjadi headline di semua media, kemudian menjadi enemy bersama, dan ini ada kekhawatiran kalau kita tetap mendukung ini suara akan berkurang, ya partai akan berunding dua kali. Jadi berpikir dua kali. Tapi kalau tidak ada gerakan itu, ya udah lolos. Kalau sunyi senyap saja, sunyi senyap ya sudah, nggak akan ini hanya wacana. Gitu loh. Maka di sini sebenarnya KPU juga harus memperhitungkan itu, yaitu bagaimana dia menggalang opini, dukungan publik, bahwa dia ingin menggolkan sesuatu yang mulia ini, tetapi juga harus ada tekanan. Maka juga harus ada publik, juga ada kemauan untuk judicial review, misalnya mengajukan ke MK, bahwa ini sebenarnya sebagai alat kalau DPR-nya nanti mentok, ya MK. Tapi sebagai peringatan sebenarnya, ini kan satu hal yang bagi saya sangat penting, bahwa kesadaran itu sudah lama sebenarnya, kita kampanye politik busuk itu sudah lama, tapi baru disadari oleh KPU bahwa ini adalah persoalan berdasar setelah korupsi itu merajalela. Lah ini kan untuk mencegah supaya korupsi tidak merajalela, maka sekarang dibuat persyaratan itu. Lah ini yang sebenarnya momentum, tapi ada lagi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana kita sekarang membangun suatu kesadaran politik bersih. Oke, nanti itu dibahas ya, Om Beni. Kalau dengan Anda tidak bisa 1-2 menit begitu ya, harus panjang lebar begitu. Tapi menarik sekali, jangan-jangan yang dikhawatirkan oleh partai politik ini bukan hanya aturan yang dirubah soal di bawah 5 tahun juga tidak boleh, tapi nanti dampak ke sampingnya, jangan-jangan kalau berlaku mundur bagaimana? Kalau kemudian itu mengenai elit-elit partai mereka bagaimana? Kita akan kembali sesaat lagi.